Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? Hopefully you are great and you are still spirit to join our virtual class, our online class. Okay, for today's lesson, I'm going to explain about phrases or basic English phrases. So I'm going to specify in 5 basic English phrases. And actually there are many phrases in English. It's around 10 phrases. But for today's lesson, for all of you as the basic learners, I think I just give you 5 kinds of phrases. Okay, please stay tuned on my YouTube channel and please subscribe and then post the video. Subscribe the video and then press the button below down here and then watch until finish. Okay, the first phrase. So you have to know also, first about phrases. Okay, what is phrases? Okay, let me speak bahasa. Okay, so phrases. So the first one is definition. What is phrases? Apa definisi frasa atau frase? Kumpulan atau rangkaian atau kumpulan beberapa kata yang memiliki makna berpola, modifier artinya menjelaskan, kemudian diikuti oleh head, dijelaskan, atau sebaliknya head baru modifier, sebaliknya. Namun tidak memiliki subjek dan verb, tidak ada subjek, pelakunya dan kata kerjanya. Jadi frasa itu adalah rangkaian beberapa kata yang memiliki makna, artinya lebih dari satu kata. Jadi contohnya kata beautiful girl, itu ada 2 kata, berarti itu adalah termasuk frasa karena rangkaian beberapa kata atau kumpulan beberapa kata atau terdiri dari lebih dari 1 kata. Ada dua kata-kata itu namanya frasa ya. Kemudian berpola, modifier, ada menjelaskan, ada yang berfungsi sebagai menjelaskan, ada yang berfungsi sebagai head, jelaskan, ada modifier, ada head. Kemudian atau sebaliknya head dulu baru modifier. Namun tidak memiliki subjek dan verb, tidak ada subjeknya, tidak ada verbnya, tidak ada pelakunya dan tidak ada kata kerjanya. Sekarang kita masuk di kinds, jenisnya jenis frasa ya. Yang pertama adalah noun phrase. Noun phrase artinya frasa yang inti katanya pada noun ya. Frase yang inti katanya pada noun. Contohnya, kalau kita masuk di rule, aturannya atau polanya ya, itu adjective diikuti oleh noun. Pekan lalu kita sudah belajar tentang parts of speech ya, kelas-kelas kata, harus tahu
Apa itu adjective, apa itu noun? Adjective artinya kata sifat, kemudian diikuti oleh noun, kata benda. Contohnya misalnya tadi saya katakan beautiful girl, gadis cantik. Oke, di sini adalah beautiful sebagai modifier dan girl adalah headnya. Kemudian beautiful kelas katanya adalah adjective disingkat adjective, girl adalah noun disingkat menjadi m. Berarti fungsinya adjective adalah menjelaskan, describe. Jadi adjective menjelaskan noun. Tetapi kalau kita mau translate, mengartikan, kita mau translate ya, kita harus mengartikan dari belakang ke depan ya. Kita mau translate. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita artikan ini cantik gadis. Tapi kalau dalam bahasa English, kita artikan dari belakang ke depan, berarti gadis cantik. Makanya kalau kita mentranslate menggunakan Google Translation di Google, itu biasanya salah cara mentranslate-nya, karena Google Translation itu dia mengartikan kata dari depan ke belakang, padahal tidak semua kata diartikan dari depan ke belakang. Ada satu pengecualian, noun phrase itu diartikan dari belakang ke depan. Makanya banyak kalau kesalahan, banyak yang salah ketika kita mentranslate di Google Translation ya, karena noun phrase diartikan dari depan ke belakang. Harusnya yang benar adalah dari belakang ke depan ya. Contoh yang lain misalnya a smart student, happy family, a handsome man ya. Contoh yang lain itu. Oke, kemudian frasa yang kedua adalah silakan di pause, diambil pulpennya, bukunya, dan silakan ditulis ya, di pause videonya supaya bisa ditulis lebih lambat. Itu tadi baru kita belajar noun phrase. Sekarang kita pindah ke frase yang kedua. Frase yang kedua adalah adjective phrase. Oke, frase yang inti katanya pada adjective, kata sifat. Aturannya adalah adverb plus adjective. Kata keterangan diikuti oleh kata sifat. Contohnya misalnya very beautiful. Ini modifier, ini head, ini adverb, ini adalah adjective. Adverb menjelaskan adjective. Kalau diartikan ini dari depan ke belakang ya, dari depan. Berarti sangat cantik. Contoh yang lain misalnya extremely fast, atau misalnya rather fast, quite slow ya. Kemudian contoh yang ketiga, frasa yang ketiga adalah adverbial phrase. Oke, adverbial phrase artinya frasa yang inti katanya pada adverb. Frasa yang inti katanya pada adverb, kata keterangan. Oke, polanya adalah adverb ditambah dengan adverb. Kata keterangan diikuti oleh kata keterangan. Contohnya ini ya, ini beautiful, kita ganti kata sifatnya menjadi kata keterangan dengan cara menambahkan ly. Jadi banyak kata sifat, dari kata sifat bisa dijadikan kata keterangan adverb,
dengan cara menambahkan ly. Tidak semua kata ya. Contohnya kata fast ya. Kalau kita jadikan kata keterangan, kita tidak tambahkan ly. Bentuknya sama antara kata sifat dengan kata keterangan fast. Kata sifatnya, kata keterangannya juga fast. Sama juga dengan hard ya. Misalnya sini kita pakai hard. Susah ya. Contohnya tadi ini very beautifully, dengan sangat indahnya. Jadi kata keterangan itu bermakna dengan ya, dengan sangat indahnya, ada dengannya, dengan sangat indahnya. Ini modifier, ini head, ini adverb, ini juga adverb. Kata adverb menjelaskan adverb, kata keterangan menjelaskan kata keterangan. Nah, ini yang kita bisa ganti menjadi verbal phrase. Ganti saja kata sifat fast-nya, kata sifat hard-nya, kata sifat slow-nya menjadi kata keterangan. Caranya slow ya, ini slow, slow, extremely fast. Jadi bukan fastly ya, salah kalau kita tambah ly. Karena kan fast itu bisa berfungsi sebagai kata sifat, bisa juga berfungsi sebagai kata keterangan. Sama juga dengan rather hard. Jadi bukan hard ini, tapi hard saja ya, tidak pakai ly. Kemudian quite slowly, kalau ini tambah ly, slowly. Ini sudah benar. Oke, sekarang kita pindah ke frasa yang keempat ya. Ini agak panjang sedikit frasanya ya, frasanya, yaitu yang keempat adalah verb phrase. Oke, frase yang inti katanya pada ordinary verb. Ordinary verb artinya kata kerja asli ya. Ordinary verb itu disebut juga sebagai helping verb atau full verb. Jadi sebelum kita masuk, kita belajar dulu ini tentang verb. Verb itu berdasarkan functionnya, kata kerja berdasarkan fungsinya terbagi dua. Ada auxiliary verb, kata kerja bantu, terbagi dua lagi. Ada primary auxiliary dengan ada juga modal auxiliary. Oke, kata kerja modal yang primary auxiliary terbagi tiga lagi. Ada be, ada do, ada have. Yang mana yang termasuk be? Itu be is, are, was, were, been, being ya. Oke, kalau do itu anggotanya do, does, did. Kalau have itu anggotanya have, has, had. Kalau modal itu contohnya will, would, shall, should, can, could, etc. Banyak ya, banyak contohnya yang lain. Kemudian yang ordinary verb, kata kerja asli, disebut sebagai full verb, kata kerja asli juga, atau main verb. Contohnya yang mana? Contohnya itu kata eat, drink ya, etc. dan lain. Biasanya kalau di auxiliary verb itu diikuti oleh kata sifat, kata benda ya, kata keterangan atau put ing. Tapi kalau dia auxiliary verb itu
dia murni ya, murni seperti ini ya. Oke, kemudian kita masuk di phrase. Ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar. Silahkan catat ya. Kemudian phrase itu masuk di polanya. Pola dari phrase, polanya itu adalah ini pembentuk kecil ya, jadi saya jangan menghapus ya. Itu auxiliary verb ditambah ordinary verb atau ordinary verb ditambah dengan noun atau adverb. Ini polanya ada dua. Contohnya misalnya eating, sedang makan. Ini adalah modifier, ini adalah headnya. Ini adalah auxiliary verb, ini adalah ordinary verb. Auxiliary verb menjelaskan ordinary verb ya. Untuk yang lain misalnya don't go, jangan pergi ya. Ini auxiliary verb, ini ordinary verb. Kemudian ada juga contoh yang ini, misalnya study hard. Ini adalah headnya, ini dibalik. Di sini headnya, ini modifiernya. Ini adalah ordinary verb. Ini adalah adverb, kata keterangan. Misalnya begini, speak English. Ini adalah ini headnya, ini modifier. Ini adalah verb, ordinary verbnya. Ini adalah noun, kata bendanya. Jadi berarti English menjelaskan verbnya ya. Ini verbnya menjelaskan study-nya. Jadi kata-kata yang inti katanya pada ordinary verb. Sekarang kita pindah ke yang frasa yang terakhir ya. Silakan dicatat ya. Yang terakhir adalah yang kelima, prepositional phrase. Okay. Artinya apa? Frase yang inti katanya pada three objects of preposition. Jadi frase yang inti katanya pada 3 objek preposisi. Yang mana itu? Itu noun atau gerund, kemudian noun phrase atau pronoun dalam bentuk objek. Jadi kalau ada preposisi, setelah preposisi diikuti oleh noun atau gerund, noun phrase atau pronoun. Kita harus tahu dulu yang mana itu preposition. Preposition kita sudah pelajari beberapa kali ya di parts of speech. Preposition is kata depan itu preposition. Contohnya in, on, at, from, to, with, by, in front of, above, below ya, etc. Banyak contoh yang lain. Contohnya saya katakan for teachers, untuk guru-guru ya. Ini adalah modifier, ini adalah headnya. Ini adalah preposition diikuti oleh noun. Preposition menjelaskan noun ya. Ini yang pertama, kata benda. Kemudian yang kedua adalah preposition plus gerund.
gerund. Misalnya I go to school, I go to campus by walking. Saya pergi kampus dengan jalan kaki. Walking, by walking. Di sini adalah modifier, ini adalah head-nya. Ini adalah preposition ditambah dengan gerund. Apa tuh gerund? Gerund adalah kata benda, kata kerja adalah kata kerja yang dibendakan. Kata kerja bentuk pertama ditambah ing dan berfungsi sebagai kata benda, bukan lagi kata kerja. Jadi gerund adalah one ditambah ing dan berfungsi sebagai noun. Dia sudah beralih fungsi ya dari kata kerja menjadi kata benda. Jadi dia adalah kata benda, bukan lagi kata kerja. Ketika ada preposisi sebelumnya ya, bukan by walk, harus tambah ing, by walking, by eating. Kemudian yang ketiga adalah noun phrase, misalnya from my teachers. Oke, ini adalah modifier, ini adalah head, ini adalah preposition, ini adalah diikuti oleh noun phrase. Noun phrase seperti yang frasa yang pertama tadi kita pelajari. Noun phrase artinya ada kata sifat baru ada kata benda. Kemudian yang terakhir adalah misalnya with me. Yang mana yang benar, with me atau with I? Ini adalah modifier, ini adalah head, ini adalah preposition, ini adalah pronoun dalam bentuk objek. Yang mana ya objek? Apakah I atau me? Yang benar adalah me. Kalau I adalah subjeknya, pronoun subjek. Yang benar adalah pronoun objek me. Karena ada preposisi. Jadi kalau ada preposisi di depan, kita harus menggunakan pronoun dalam bentuk objek. Okay, I think that's all for today's lesson. Hopefully you enjoy this video, and remember to subscribe and then press the notification so you can watch the next videos, more videos. And then remember to work on your assignments or quiz on Psychopit. You can go to Psychopit after watching this video and send your assignment into Psychopit in the menu of tugas perkuliahan. Okay, hopefully you enjoy this video. I will see you next week. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.